Pernahkah Anda membayangkan makanan dari ribuan tahun lalu masih bisa ditemukan dalam kondisi utuh? Arkeolog pernah menemukan balok mentega berusia 3.000 tahun yang tertimbun di rawa Irlandia. Luar biasanya, benda itu tidak membusuk sama sekali, bahkan masih memiliki struktur kimia yang utuh. Tanpa listrik, tanpa lemari es, dan tanpa bahan pengawet kimia buatan, bagaimana manusia masa lalu bisa melakukannya? Musuh utama manusia di masa lalu bukanlah kekurangan makanan, melainkan waktu. Sungai mengalir deras dengan ikan salmon hanya dalam beberapa minggu setiap musim gugur. Kawanan rusa berkumpul di padang rumput dalam jumlah yang luar biasa besar bagi para pemburu awal. Namun, daging rusa seberat ratusan pon dapat menjadi busuk dan tidak layak makan dalam waktu kurang dari 48 jam di bawah terik matahari musim panas. Kelaparan di dunia kuno terjadi bukan karena tanahnya kosong, melainkan karena jarak waktu antara ketersediaan makanan dan saat makanan itu dibutuhkan. Sebelum menghentikannya, kita harus memahami apa arti pembusukan itu sendiri. Bakteri mikroskopis berkembang biak dengan cepat di lingkungan yang hangat dan lembab, menghasilkan limbah beracun yang menghancurkan struktur makanan. Selain bakteri, jamur dan spora udara juga ikut mendarat, mencerna apa saja yang mereka hinggapi. Bahkan sel-sel hidup yang mati tetap memiliki enzim internal yang terus mencabik jaringan dari dalam tanpa henti. Metode pengawetan tertua yang tercatat adalah menghilangkan kadar air dari makanan. Bakteri dan jamur sangat membutuhkan air untuk hidup dan berkembang biak. Dengan menjemur daging di bawah terik matahari dan angin gurun yang kering, sebagian besar air hilang dalam waktu 24 hingga 48 jam. Selain itu, pengasapan menggunakan kayu keras menghasilkan senyawa fenolik alami yang bertindak sebagai agen antimikroba. Asap ini juga membentuk lapisan pelindung luar yang mencegah oksigen dan serangga masuk merusak makanan. Sebelum era industri, garam dapur adalah salah satu komoditas paling berharga di bumi. Melalui proses osmosis, garam menyedot air keluar dari sel bakteri hingga membran selnya kolaps dan mati. Bahkan, tentara Romawi digaji menggunakan uang khusus untuk membeli jatah garam mereka. Di sisi lain, memanfaatkan kedalaman tanah juga menjadi cara alami untuk menjaga suhu tetap stabil sepanjang tahun. Manusia membangun ruang bawah tanah, atau root cellar, agar sayuran akar tetap berada dalam kondisi semi-dorman selama musim dingin. Musim dingin sendiri diubah menjadi alat pengawet. Blok-blok es dipanen dan disimpan di dalam lubang berinsulasi sedotan atau jerami agar bisa bertahan hingga musim panas tiba. Sementara itu, fermentasi cerdas memanfaatkan bakteri asam laktat untuk menurunkan tingkat keasaman makanan. Keasaman ini menciptakan lingkungan yang sangat mematikan bagi patogen berbahaya, melahirkan yogurt, keju keras. Metode lainnya adalah menenggelamkan daging matang ke dalam lemak cair panas untuk mencegah oksigen masuk. Peradaban Persia kuno bahkan menciptakan yakchal, sebuah instalasi termodinamika luar biasa. Struktur kubah besar ini mampu memproduksi dan menyimpan es di tengah musim panas gurun yang membakar. Namun, sejarah pengawetan makanan juga diwarnai oleh kegagalan yang membawa malapetaka. Gandum yang disimpan tanpa pengeringan yang benar dapat terinfeksi jamur ergot, menyebabkan keracunan parah dan halusinasi massal di abad pertengahan. Kegagalan menyegel daging di bawah lemak tanpa memasaknya terlebih dahulu juga memicu bakteri botulisme yang mematikan. Pelajaran terpenting dari para leluhur kita bukanlah mengandalkan satu teknik saja. Mereka menggabungkan banyak lapisan pertahanan, mulai dari garam, pengasapan, keasaman, hingga suhu dingin. Dalam ilmu pangan modern, pendekatan ini dikenal sebagai hurdle technology atau teknologi rintangan, membuat lingkungan begitu bermusuhan dalam berbagai cara sekaligus sehingga tidak ada mikroorganisme berbahaya yang bisa bertahan hidup. Kulkas di dapur Anda hari ini memang baru, tetapi gagasan brilian di baliknya sudah diwariskan sejak ribuan tahun yang lalu.